Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Mari kita mengatur strategi dalam memanfaatkan potensi doa kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama di bulan Ramadan ini. Bulan yang identik dengan syahrud doa. Bulan berdoa. Bulan dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ada pos-pos potensial yang dimiliki oleh Ramadan sehingga doa kita mustajab. Pertama, berdoa menjelang berbuka puasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turaddu." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki potensi doa yang tidak ditolak, yaitu berdoa pada saat menjelang berbuka puasa. Maka saya ingin ingatkan saudaraku yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla. Menjelang berbuka biasanya yang saya perhatikan banyak saudara-saudara kita kaum muslimin menjelang maghrib pada kisaran waktu jam 5 sampai jelang maghrib justru memadati jalan-jalan di komplek perumahan. Entah itu namanya ngabuburit, entah dengan alasan nyari lauk, nyari kolak, nyari bukaan, atau banyak lagi alasan yang lain. Itu semua menunjukkan bahwa kita belum sadar dengan potensi yang besar yang dimiliki waktu menjelang berbuka. Coba manfaatkan waktu menjelang berbuka itu, kita sudah ada di masjid atau di atas sajadah, kita sudah bersuci, kita sudah baca Al-Quran, kemudian kita panjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang mustajab tidak ditolak. Strategi waktu yang kedua, coba kita usahakan. Begitu azan maghrib atau azan sholat yang manapun, kita usahakan bersegera, bahkan lebih baik lagi sebelum azan sudah ada di masjid. Hati kita terpaut selalu dengan masjid. Sehingga kita memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah untuk banyak bermunajat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu." Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Antara azan dan iqamah kita bisa salat sunnah. Walaupun ada yang disebut sunnah muakkadah dan ada yang sunnah ghairu muakkadah. Tapi intinya antara azan dan iqamah tidak ada larangan salat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang salat sunnah antara azan dan iqamah. Apa kata Nabi? Baina kulli adzanaini salatun. 3 kali beliau mengucapkan itu. Baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Antara setiap 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamah. Setiap antara adzan dan iqamah, setiap waktu salat antara adzan dan iqamah, salat, ada salat, ada salat. Itu menunjukkan kesunnahan salat sunnah qabliyah, yaitu antara adzan dan iqamah. Tidak ada larangan, meskipun ada yang posisinya sunnah ghairu muakkadah. Tapi intinya tidak ada larangan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman syaa, bagi yang mau. Bagi yang mau silahkan. Tentu kita mestinya mau dong. Kenapa? Ini potensi waktu untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.
Antara azan dan iqamah, kata Nabi SAW, doa bainal azan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Ayo, kita sudah ada di masjid, dengar azan, baca seperti yang dibaca oleh muazzin. Kemudian doa setelah azan. Kita kemudian salat sunnah 2 rakaat. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian iqamah. Kita berada di shaf pertama. Allahu Akbar. Nikmatnya ini hidup. Kalau bisa kita lakukan seperti itu. Manfaatkan. Ini potensi doa. Strategi waktu yang kedua. Strategi waktu yang ketiga, jangan lupa. Sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk bangun malam. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awinqus minhu qalila. Aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Salat malam, baca Al-Quran secara tartil. Ya. Mau sepertiga awal, pertengahan, atau sepertiga akhir. Nabi SAW kebanyakan memakai sepertiga akhir malam. Kita sholat malam dan kita perbanyak berdoa. Apalagi posisi yang keempat ini, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an kepada kita, bahwa Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla adalah saat dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi minad du'a. Maka perbanyaklah berdoa ketika bersujud. Kenapa? Faqaminun ayyustajaba lakum. Sangat berpotensi untuk dikabulkan. Nah, sebelum berbuka, kita bisa sholat tahiyatul masjid di masjid. Antara azan dan iqamah kita bisa sholat qabliyah. Di sepertiga akhir malam kita bisa sholat. Dan dalam sholat, setiap sholat 1 rakaatnya terdapat 2 kali sujud. Andaikan seorang muslim yang minimalis saja. Muslim minimalis judulnya. Muslim minimalis. Artinya sholatnya cuma 5 waktu saja. Enggak ada sholat sunnah. Seandainya tidak ada sholat sunnah. Dia lakukan cuma 17 rakaat sehari semalam. 17 rakaat ini sujudnya ada 34. Berarti sehari semalam dia sudah berdoa sebanyak 34 kali. Apalagi ditambah tarawih 23 rakaat. 23 kali 2. Berapa? 46. 46 ditambah 34. Sudah berapa? Sudah 80. Ditambah sholat duha. Ditambah lagi waktu ini waktu. Bisa 100 kali kita berdoa dalam sehari semalam. Seandainya itu digerakkan. Digerakkan Indonesia berdoa. Berdoa dengan permohonan yang sama. Agar diangkat segera corona, COVID-19, COVID-19, dan berbagai mara bahaya, kezoliman, komunisme, ekstremisme, gerakan-gerakan yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara, agar diangkat, diusir dari negeri Indonesia. Republik Indonesia memiliki penduduk yang muslimnya saja, ini bicara ratusan jiwa, ratusan muslim, ratusan juta muslim. Ratusan juta muslim setiap sehari semalam bisa 100 kali berdoa, miliaran doa dalam semalam. Dalam sehari semalam miliaran doa kita ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam 1 bulan Ramadan, Allahu Akbar, besar sekali potensi doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sadarkan kita semua dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita lepas Ramadan, lepas pula dari mara bahaya ini. Saudara sekalian, bertemu kembali pada episode berikutnya.